satu sisi menarik dari para pemimpin Indonesia dalam mempertahankan eksistensi Republik adalah kemampuan membaca keadaan bahkan dalam situasi sangat genting sekalipun. Gagasan membentuk pemerintahan darurat atau pemerintahan di pengasingan merupakan hasil pertimbangan yang tepat yang dibuat menurut keadaan-keadaan yang dihadapi. Momentum penyerbuan militer Belanda ke Jogja yang direspon dengan pembentukan pemerintahan darurat yang dipimpin Safruddin Prawira Negara di Sumatera Tengah terbukti berhasil menjaga kelangsungan hidup Republik Indonesia. Jadi dalam pola yang demikian itu pemerintah pusat memang sudah memiliki plan B gitu. Jadi plan A kalau kita tidak bisa meneruskan kepemimpinan di Jawa dan serangan mendadak yang sulit lawan oleh kekuatan Republik, harus berjalan plan B, yaitu pemerintahan harus masa depan harus di Sumatera. Nah, kalau Sumatera gagal, ya kita harus exile government gitu ya, pemerintahan di luar, dan itu mengacu ke New Delhi, India, di mana perwakilan Republik di sana. Dan saya kira itu generasi sekarang tidak lagi ingat betul bahwa memang India itulah jembatan Indonesia ke luar negeri, ya, selain dari Singapura gitu ya. Safruddin yang memimpin PDRI ini, itu dalam rangka memperkuat posisi kepemimpinan Sumatera, dan dia dikirim untuk turun ke daerah-daerah, dan dia itu basisnya di bukit di Sumatera Tengah. Dengan situasi darurat yang begitu itulah akhirnya diambil keputusan untuk keluar kota karena tidak ada pilihan lain, karena Belanda sudah siap terjun mengebom kota dan akan menduduki kota, dan tidak ada jalan lain kecuali harus memang minggir keluar kota. Dan ya sejak itu terjadilah riwayat PDRI yang bergerak pindah dari satu tempat ke tempat lain gitu. PDRI sebagai sebuah mobile government atau pemerintahan yang selalu berpindah-pindah sangat tepat jika melihat situasi alam Sumatera Tengah di tengah gempuran militer Belanda yang menggunakan peralatan tempur modern. Pengalaman gerilya Abdul Majid, mantan polisi militer yang bertugas di Padang Panjang, menggambarkan bagaimana peranan militer memberikan perlawanan di bawah kepemimpinan pemerintahan yang selalu berpindah-pindah itu. Kalau kami katakan Bukit Tinggi ini Sumatera Tengah. Sumatera Tengah itu jiwanya, ya, karena semangat militer yang dikembangkan kepada mereka, sudah merdeka, tidak mau dijajah lagi. Ini siapapun yang datang silakan, tapi kita lawan. Sebagai polisi militer ya, gitu, anggota di Padang Panjang. Nah, kami ingat begitu semangat tanpa pemberat, senjata tidak seimbang. Tetapi bagaimanapun semangat juangnya masih ada. Jadi mundur, sudah itu kelas kedua itu bergerilya. Nah, kebetulan kita bergerilya di daerah kampung halaman sendiri, di daerah Angkek Canduang, Gunung Merapi, itu. Tidak susah nasi bungkus kan itu. Makan dengan apa? Ya nasi bungkus, dapur umum. Tindakan militer Belanda sejak awal penyerbuan Bukit Tinggi dan kota-kota di Sumatera Tengah dalam agresi militer kedua memang brutal. Semangat menghancurkan Republik Indonesia di Sumatera Tengah tergambar jelas dari pengakuan Tamrin Mana tentang serbuan militer Belanda yang membabi buta. Payakumbuh hari Minggu itu yang dia tembaki, yang dia tembakkan itu yang bergerak, yaitu mobil-mobil apa segala macam, supaya barangkali transportasi menjadi lumpuh gitu. Saya pernah di atas salah satu mobil itu yang ditembak, 30 orang lebih meninggal, terbakar sesudah itu. Karena itu konon kabarnya menurut itu sesudah dia tembak, dikena lagi di orang itu, dia meletus lagi gitu tuh. Jadi peluru dum-dum kata orang pada waktu itu yang saya dengar dari tentara ya. Dan itu juga melanggar aturan hukum perang itu tuh. Jadi datangnya Belanda di dukinya Payakumbuh pada waktu itu tuh betul-betul kita itu nggak siap sama sekali.
Safruddin turun, ada yang arah ke Medan, ada yang ke arah Suliki, ada yang arah ke Gadui, ada yang arah ke Pekanbaru. Berpencar semua, tidak teratur. Belakangan baru ada konsolidasi gitu tuh. Di tengah situasi gawat akibat ancaman serangan militer Belanda setiap saat, PDRI dengan dukungan rakyat Sumatera Tengah ternyata justru berkembang. Nopri Asman, pakar sejarah dari Universitas Andalas Sumatera Barat, dalam kajiannya menemukan sesuatu yang menarik. Meski selalu berpindah, PDRI justru mampu menghadirkan eksistensinya di tengah masyarakat dalam dan luar negeri. Bahkan, para pemimpin TNI di Sumatera berhasil membina jejaring revolusi di berbagai wilayah sekaligus mendukung tegaknya PDRI. PDRI ketika mulai dari Bukit Tinggi itu mengadakan pemerintahan bersifat mobil itu kan juga membuat peralatan-peralatan khusus. Ya misalnya salah satu untuk untuk menyatukan itu menyamakan persepsi strategis juga itu adalah radio misalnya. Ada radio yang selalu dibawa, yang itu juga sekaligus sebagai media informasi. Mereka menyiarkan kalau dalam penelitian kita itu di Bidar Alam itu dari jam 10 malam sampai jam 4 pagi itu mereka menyiarkan malah sampai ke luar negeri itu tentang sampai di mana PDRI sekarang ini, apa yang sudah dicapai dan sebagainya. Ada sebuah gerakan mobile yang terus-menerus dilakukan oleh militer di bawah Panglima Sumatera, yaitu Kolonel Hidayat. Itu melakukan long march seperti juga yang terjadi di Jawa, dan mereka melakukan long march keluar dari Bukit Tinggi terus ke Palupu sampai ke Kota Tinggi tempatnya Gubernur Sumatera Tengah yang juga posisi menteri itu. Dari sana terus meneruskan perjalanan ke arah timur sampai ke Jambi dan seterusnya menuju ke Aceh. Pemerintah yang terus berpindah-pindah ini untuk beberapa bulan mendapatkan masa menetap di Bidar Alam, menandai masa di mana PDRI berkesempatan mengumandangkan suara perjuangannya hingga ke dunia internasional. Bidar Alam itu adalah daerah yang relatif jauh dari kemungkinan jangkauan Belanda dan relatif aman. Disitulah Safruddin berserta rombongan dengan perangkat pemerintahannya, termasuk di sana pesawat radio, alat komunikasi dengan dunia luar tetap di bawah, itu digendong untuk sekitar 6 orang dari tempat ke tempat dengan menempuh jalan kaki.